Oke, jadi ini adalah contoh soal selanjutnya untuk kasus yang sama untuk masalah program linear dengan kasus maksimasi. Artinya program linear ini harus kita cari nilai maksimum dari fungsi tujuannya dengan menggunakan metode simplex tabel. Jadi untuk sebelum diolah menggunakan metode simplex tabel, kita ubah dulu model matematika ini menjadi bentuk baku atau bentuk standar yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di model matematika ini ada dua fungsi pembatas, kemudian fungsi tujuannya adalah maksimum, kemudian kita ubah dalam bentuk baku dengan bentuk seperti ini. Jadi ada ketambahan dua variabel slack yaitu S1 dengan S2 karena ada dua fungsi pembatas. Jadi fungsi tujuannya dibuat menjadi sama dengan 0. Jadi di sini Z sama Z kurang 15X1 kurang 10X2 kurang 0, S1 kurang 0, S2 sama dengan 0. Kemudian fungsi pembatas 1 itu X1 ditambah X2 ditambah S1 ditambah 0, S2 sama dengan 600. Kemudian untuk fungsi pembatas 2, 2X1 ditambah X2 ditambah 0S1 ditambah 1S2, atau itu di situ bisa ditulis S2 saja sama dengan 1000. Kemudian X1, X2, S1, S2 itu besar sama dengan 0. Jadi kalau sudah dalam bentuk baku seperti ini, artinya sudah siap diolah dalam bentuk simplex tabel. Nah, sesuai dengan resume yang telah kalian buat, bahwa setelah dalam bentuk baku, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat tabel simplex. Nah, jadi nilai-nilai yang ada dalam bentuk baku ini kita ubah dalam atau kita pindahkan dalam tabel simplex. Jadi tabel simplexnya seperti ini. Jadi di sini ada variabel dasar, ada X1, S2, S1, S2, kemudian NK itu nilai kanan. Nilai kanan yang dimaksud itu yang ini. Ini sama dengan 0, sama dengan 600, sama dengan 1000. Itu adalah nilai kanan. Oke, lanjut. Kemudian ada variabel X1, X2, S1, S2. Dan ada variabel dasar di bagian baris ini ada Z. Z ini artinya fungsi tujuan, kemudian S1. S1 itu maksudnya adalah fungsi kendala 1, kemudian S2 itu adalah fungsi kendala 2. Nah, nilai-nilai yang ada pada bentuk baku sebelumnya itu diisi dalam tabel simplex. Jadi misalkan kita perhatikan pada baris pertama ini adalah untuk fungsi tujuan atau Z, nilai X1-nya berapa, itu diisi di sini, kemudian nilai X2-nya berapa, nilai S1-nya berapa, nilai S2-nya berapa, kemudian nilai kanannya berapa. Tuh, coba kita lihat kembali. Jadi di sini nilai X1-nya adalah minus 15, kemudian nilai X2-nya adalah minus 10, nilai S1-nya minus 0 atau 0, kemudian nilai S2-nya adalah 0. Jadi tinggal diisi saja. Jadi di Z ini adalah minus 15X1, kemudian dikurangi 10X2, dikurangi 0S1, dikurangi 0S2. Jadi dituliskan saja 0, kemudian sama nilai kanannya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua kita isi untuk baris ketiga ini adalah untuk fungsi pembatas pertama. Jadi di fungsi pembatas pertama tinggal kita pindahkan saja nilai masing-masing variabel dasarnya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, S1-nya berapa, S2-nya berapa, dan nilai kanannya berapa. Jadi ini kita lihat, jadi X1-nya 1, yang ini ya, nilai X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, kemudian nilai kanannya adalah 600. Jadi itu dipindahkan saja ke dalam tabel simplex. Nah, setelah terisi untuk fungsi pembatas pertama, itu kita lanjut lagi untuk fungsi pembatas kedua. Jadi kolom yang ini ya. Jadi tinggal diisi saja. Di fungsi pembatas kedua itu nilai koefisien
variabel X1-nya berapa, koefisien variabel X2-nya berapa, dan seterusnya. Terus nilai kanan ini, nilai kanan sama dengannya. Saya rasa bisa dimengerti ini bagaimana mengisi bentuk baku dari program linear ke dalam tabel simplex. Nah, ini kalau sudah dalam bentuk seperti ini artinya sudah dalam bentuk tabel simplex. Kita sudah bisa lanjut melakukan pengolahan. Tapi sebelum melakukan pengolahan, jadi tidak semua masalah program linear bisa kita selesaikan layak atau bisa kita selesaikan dengan metode simplex. Ada persyaratan yang harus kita penuhi. Persyaratannya itu ya kita harus periksa dulu kelayakan dari tabel ini. Kelayakannya itu yaitu jika nilai kanan tidak bernilai negatif. Jadi kalau nilai kanan tidak bernilai negatif, tidak ada yang bernilai negatif, artinya model program linear tersebut bisa diolah dalam tabel simplex. Nah, jika ada yang bernilai negatif, artinya tabel tersebut tidak layak dan tidak dapat dioptimumkan. Jadi tidak bisa dicari nilai optimumnya. Jadi kalau misalkan ada nilai negatif pada nilai kanan ini, kita tidak bisa meneruskan pengolahan dengan menggunakan simplex tabel. Oke. Nah, di sini kita periksa nilai kanannya kan positif semua. Ini 0 kan positif. 600, 1000 itu semuanya positif. Jadi artinya model ini kita bisa optimumkan dengan menggunakan metode simplex. Nah, setelah terbentuk tabel simplex, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan kolom pivot atau kolom baris. Jadi di beberapa referensi terkait materi program linear ada yang menyebutkan untuk metode simplex ini kolom pivot, ada yang menyebutkan dengan kolom kunci. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan dua referensi yang berbeda, umumnya pivot dengan kunci itu sama, cuma beda di penamaan saja, tapi artinya sama. Oke, lanjut. Jadi setelah terbentuk, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kolom kunci. Kolom kunci. Nah, coba bisa diamati catatan yang sudah kalian buat resumenya. Untuk kasus maksimasi, jadi penentuan kolom pivot atau kolom kunci dilihat dari koefisien fungsi tujuan. Jadi kalau dan itu tergantung lagi masalah program linearnya maksimum atau minimum. Karena sekarang kita membahas yang kasus maksimum, bisa dilihat pada catatan kalian bahwa untuk kasus maksimum, jika tujuannya adalah maksimasi, maka kolom pivot atau kolom kunci adalah kolom dengan koefisien paling negatif. Ingat ya, yang dilihat itu adalah baris fungsi tujuan. Jadi di baris fungsi tujuan ini kita cari yang paling negatif, yang mana itu akan menjadi kolom pivot atau kolom kunci. Yang paling negatif di sini kan ada minus 15, minus 10, 0, 0, 0. Yang paling negatif di sini tentunya adalah minus 15. Nah, karena di fungsi tujuan ini yang paling negatif adalah minus 15, maka yang menjadi kolom kunci adalah kolom yang mengandung minus 15 tersebut, yaitu kolom X1. Nah, variabel X1 ini nantinya akan menjadi variabel masuk. Nanti akan jelas kenapa disebut dengan variabel masuk. Oke, jadi ini kolom kunci adalah kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Jadi di sini yang menjadi fokus kita adalah kolom baris fungsi tujuan Z, dan yang mempunyai nilai negatif terbesar adalah minus 15. Jadi, yang menjadi kolom kunci adalah kolom X1. Ini adalah kolom kunci. Nah, kemudian perintah yang kedua dalam menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex adalah menentukan baris pivot atau baris kunci. Ingat ya, pivot itu sama dengan kunci.
dalam metode simplex. Cuma beda penamaan, beberapa orang memilih untuk menggunakan istilah pivot dan beberapa yang lainnya menggunakan istilah kunci. Jadi setelah didapat kolom kuncinya, kita menentukan baris kuncinya. Jadi untuk menentukan baris kunci, ini di sini kita menambahkan satu kolom, namanya kolom rasio. Yang ini, rasio itu adalah perbandingan antara nilai kanan fungsi pembatas dibagi dengan nilai kolom kunci fungsi pembatas. Jadi ini nilai kanannya, jadi di sini nilai kanannya adalah 600 dibagi dengan nilai kolom kunci. Kolom kunci tadi kan yang X1 kan, dibagi 1, 600 bagi 1, jadi rasionya adalah 600. Kemudian untuk fungsi pembatas kedua, nilai kanannya adalah 1000 dibagi dengan angka pada kolom kunci di fungsi pembatas kedua adalah 2, jadi 1000 dibagi 2 hasilnya adalah 500. Nah, yang menjadi baris kunci adalah, setelah didapat rasio ini, yang menjadi baris kunci adalah baris yang memiliki rasio yang terkecil, positif terkecil. Harus positif dan terkecil. Nah, di sini kan 600, 500, yang paling positif terkecil di antara kedua ini adalah 500. Nah, kenapa di sini tidak perlu dilakukan penghitungan rasio? Karena ini adalah fungsi tujuan. Yang dilakukan perhitungan rasio itu hanya pada fungsi pembatas. Di sini ada pembatas X1 dan pembatas X2. Oke, di sini jadi yang menjadi baris kunci adalah baris yang memiliki rasio yang positif terkecil. Di antara 600 dengan 500, 500 adalah yang terkecil, maka ini adalah baris kunci. Jadi ini adalah baris kunci atau baris pivot, kemudian ini adalah kolom kuncinya. Nah, selesai untuk penentuan baris kunci, yang harus kita tentukan selanjutnya adalah elemen pivot atau elemen kunci atau angka kunci. Jadi itu adalah angka yang terletak antara perpotongan kolom kunci dan baris kunci. Jadi dia ada di kolom kunci dan ada di baris kunci. Jadi angkanya itu adalah 2, karena dia ada di kolom kunci dan baris kunci. Itu adalah angka kunci, atau biasa juga orang lain menyebutkannya dengan elemen pivot. Tapi di sini saya lebih memilih untuk menggunakan istilah kunci, jadi ini adalah angka kunci. Jadi dia terletak antara perpotongan baris kunci yang ini dengan kolom kunci. Oke. Ya, ini adalah ini yang saya jelaskan tadi. Angka kunci ditentukan dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini adalah angka kuncinya adalah 2. Oke, yang tadi angka kuncinya adalah 2, ada kesalahan pada slide ya, karena angka kunci terletak pada perpotongan baris dan kolom kunci. Nah, kemudian selanjutnya adalah perubahan kita membentuk tabel simplex baru setelah menemukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Kita menentukan tabel simplex baru. Nah, tadi kan yang menjadi kolom kunci adalah kolom X1 kan, dan saya bilang tadi kolom X1 dan yang menjadi baris kunci adalah pembatasnya di sini kan, S2. Saya bilang tadi bahwa di kolom kunci ini variabelnya menjadi variabel masuk, dan di baris kunci variabelnya menjadi variabel keluar. Artinya variabel di kolom kunci itu masuk di sini. Jadi di sini sudah bukan lagi S2, tapi di sini adalah X1. Dan di sini tetap tidak akan ada perubahan. Jadi di sini yang menjadi kolom kunci itu akan menjadi variabel masuk. Jadi variabel masuknya itu pada baris kunci. Jadi dia di sini menjadi X1. Nah, yang pertama yang dilakukan dalam membentuk tabel simplex baru adalah dengan menentukan nilai baris kunci baru. Jadi baris kunci tadi kan di sini. Nah, kita harus tentukan nilai baris kunci yang baru. Rumusnya itu adalah ini. Nilai baris kunci lama dibagi dengan angka kunci.
Jadi nilai baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Jadi di sini kan kolom kunci, ini baris kunci. Baris kunci ini akan berubah lagi nilainya, nilai baris kunci baru dengan rumusnya adalah ini. Nilai baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Ingat angka kuncinya tadi adalah 2. Angka kuncinya tadi adalah 2. Jadi ini kan di sini kan masih nilai baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya adalah 2. Jadi di sini nilainya akan berubah menjadi 2/2. Kemudian di sini menjadi 1/2 karena elemen kuncinya adalah atau angka kuncinya adalah 2. Kemudian di sini menjadi 0/2 dan di sini menjadi 1/2. Lalu di sini menjadi 1000/2. Jadi nilai-nilai yang ada pada baris kunci lama ini akan berubah, itu disebut dengan nilai kunci baru. Oke, ini adalah hasilnya, hasil dari pembagian tadi ya. Jadi ini kan 2 dibagi 2, 1. Kemudian 1 dibagi 2, 1/2. 0 dibagi 2, 0. 1 dibagi 1/2, 1/2. Kemudian 1000 dibagi 2 adalah 500. Itu diisi pada kolom yang baru, seperti ini. Jadi ini sudah menggunakan, ini nilai baris kunci yang baru. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengisi baris yang lain. Baris yang lain maksudnya adalah baris selain baris kunci. Nah, di sini untuk kasus di sini baris selain baris kunci itu ada 2, ada baris Z dan baris S1. Nah, nilai-nilai di sini masih menggunakan nilai-nilai yang lama. Nah, untuk menentukan nilai baris yang lain itu rumusnya adalah baris lama dikurangi nilai baris kunci baru dikali dengan angka kunci, angka kolom kunci baris. Oke, supaya lebih jelas langsung saja ke contohnya. Nah, ini. Jadi yang pertama kita menentukan nilai baris baru untuk baris Z. Nah, jadi di sini kita tulis dulu baris lamanya berapa. Baris lamanya tadi itu elemennya ada -15, -10, 0, 0, 0. Ini minus 15 ini menunjukkan X1, ini X2, S1, S2, kemudian ini nilai kanan. Jadinya nilai baris lama untuk baris Z. Nah, kemudian ini rumusnya dikurang nilai baris kunci baru. Jadi nilai baris kunci baru itu adalah ini. 1/2, 0, -1/2, 500. Itu adalah yang kita dapatkan sebelumnya, yang ini. Ini adalah nilai baris kunci baru. Kemudian dikali dengan angka kolom kunci baris. Angka kolom kunci baris. Maksudnya seperti ini. Angka kolom kunci baris di sini untuk baris Z itu adalah -15. Kenapa? Nah, ini. Angka kolom kunci baris. Nah, ini kan kolom kuncinya. Nah, untuk baris Z, angka kolom kunci pada baris Z. Jadi ini kan baris Z. Angka kolom kunci pada baris Z adalah -15. Jadi itu kenapa di situ dia dikalikan dengan -15. Jadi ini akan menghasilkan baris yang baru. Jadi baris lama -15 dikurang perkalian antara ini nilai baris kunci baru dikali dengan angka kolom kunci baris. Jadi -15 dikurang -15. Jadi ini -15 dikurang -15 kali 1. Itu kan menjadi -15 ditambah 15. Jadi hasilnya adalah 0. Kemudian di sini
di sini minus 10 dikurang minus 15. Jadi ini minus 15 digunakan untuk semua ya, karena itu adalah angka kolom kunci baris Z. Jadi minus 10 dikurang minus 15 dikali dengan 1/2. Minus 15 dikali 1/2 itu kan hasilnya adalah minus 7,5. Kan minus 15 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah minus 7,5. Tapi kan di sini operasinya adalah kurang. Jadi minus 10 dikurang minus 7,5 hasilnya menjadi minus 2,5. Dia hasilnya jadi penjumlahan. Jadi hasilnya adalah minus 2,5. Nah, lanjut di sini. Baris lama 0 dikurang perkalian antara dikurang minus 15 dikali 0. Jadi minus 15 dikali 0 hasilnya 0. Jadi 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Nah, kemudian ini 0 dikurang minus 15. Jadi semuanya dikalikan dengan minus 15 ya. Angka baris kuncinya di sini dikalikan dengan minus 15. Jadi 0 dikurang minus 15 kali 1/2, itu hasilnya adalah minus 7,5, tapi karena ada operasi negatif ketemu dengan angka minus, dia menjadi positif 7,5 atau 7/2. Begitupun untuk nilai kanan. Jadi yang terakhir ini adalah nilai kanan. Baris lamanya adalah 0, kemudian dikurangi nilai baris kunci baru, ini 500 dikalikan dengan minus 15. 500 dikalikan minus 15, itu hasilnya adalah minus 7.500. Jadi 0 dikurang minus 7.500, hasilnya adalah positif 7.500. Jadi ini angka-angka ini adalah baris baru untuk baris Z. Jadi nanti akan tinggal diisikan ke dalam tabel simplex yang baru. Nah, selanjutnya baris yang lainnya adalah S1. Caranya sama, jadi baris lama S1. Jadi semua baris lama S1 dituliskan di sini. Kemudian nilai baris kunci baru di sini. Kemudian angka kolom kunci baris. Untuk S1, angka kolom kunci baris untuk S1 adalah 1. Kenapa? Ini kita lihat ya. Yang di sini, ini seperti yang saya bilang tadi, ini kan kolom kuncinya. Nah, angka kolom kunci baris S1 adalah S1. Artinya, kolom kunci yang terletak pada baris S1 adalah 1. Seperti itu. Jadi caranya sama seperti tadi. Jadi baris lama 1 dikurang 1 kali 1. 1 dikurang 1 kali 1 hasilnya adalah 0. Kemudian lanjut di sini 1 dikurang 1 kali 1/2, itu hasilnya 1/2. 1 kurang 1/2 kan 1/2. Kemudian 1 dikurang 1 kali 0, hasilnya 1. Kemudian 0 dikurang 1 kali 1/2, itu hasilnya adalah minus 1/2. Kemudian 600 dikurang 1 kali 500, hasilnya adalah 100. Jadi sudah dapat nilai baris baru untuk baris S1. Untuk baris S1 sudah dapat. Jadi nilai-nilai yang kita dapatkan tadi tinggal diisi ke dalam tabel simplex yang baru. Jadi ini adalah nilai-nilai yang kita peroleh tadi. Ini adalah baris kunci yang kita cari pertama, kemudian kita mencari nilai baris lainnya, dimulai dengan baris Z, kemudian baris S1. Jadi nilai-nilai yang diperoleh tadi di bagian bawahnya itu tinggal diisikan di bagian koefisien variabel X1, X2, S1, S2, kemudian nilai kanan. Nah, setelah terbentuk tabel simplex baru, kita melakukan pengecekan. Apakah tabel simplex ini sudah menghasilkan nilai optimum fungsi tujuan atau tidak.
Kalau sudah optimum, artinya perhitungan hanya sampai di sini. Tetapi kalau belum optimum, berarti kita harus lanjut lagi ke perhitungan selanjutnya. Jadi, di sini cara memeriksanya yaitu jika sudah tidak ada lagi angka atau nilai negatif di baris fungsi tujuan, artinya tabel tersebut sudah optimum. Jadi untuk kasus maksimasi ada di catatan kalian untuk memeriksanya. Pada kasus maksimasi dengan minimasi itu beda ya. Kalau kasus maksimasi itu tidak boleh ada nilai negatif pada fungsi tujuan. Jadi kalau misalkan masih ada nilai negatif pada fungsi tujuan, artinya kita masih harus melakukan iterasi selanjutnya atau perhitungan yang sama selanjutnya seperti dengan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi ini adalah baris yang menjadi perhatian kita adalah baris fungsi tujuan. Kita lihat di sini apakah masih ada nilai negatif. Kalau masih ada nilai negatif, berarti kita masih harus melakukan perhitungan simplex tabel selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ada 0, minus 2,5, 0, 7,5, dan 7.500. Apakah ada nilai negatif di sini? Ya, nilai negatif di sini ada, yaitu minus 1/2. Jadi artinya kita masih harus melakukan perhitungan selanjutnya. Perhitungan selanjutnya dilakukan seperti apa? Sama dengan langkah pertama yang kita lakukan, yaitu dimulai dengan menentukan kolom kunci, baris kunci, angka kunci, kemudian kita tentukan rasio, lalu ditentukan nilai baris kunci yang baru, kemudian nilai baris yang lainnya. Oke, jadi karena tabel simplex yang kita hasilkan nilai fungsi tujuannya belum optimal, maka kita lanjutkan pada iterasi kedua. Yang dimaksud dengan iterasi kedua itu adalah kita melakukan satu langkah perhitungan yang sama dengan langkah yang kita lakukan pada iterasi pertama untuk mencari nilai optimum dari tabel simplex ini. Jadi di sini tabel simplexnya belum menunjukkan bahwa kita sudah menemukan nilai optimum karena nilai fungsi tujuan, koefisien pada fungsi tujuan masih ada yang bernilai negatif. Jadi kita lanjut lagi melakukan iterasi kedua dengan langkah-langkah yang sama persis pada iterasi pertama. Oke, jadi ini langkah-langkahnya sama persis. Yang kita lakukan yang pertama adalah dari tabel simplex yang terakhir diperoleh, kita menentukan kolom kunci, baris kunci, angka kunci, kemudian elemen angka kunci yang baris kunci yang baru, kemudian elemen baris yang lainnya. Jadi kita membentuk tabel simplex yang baru, itu adalah langkah terakhir. Jadi di sini saya sudah tidak menuliskan secara detail lagi langkah-langkah perhitungannya ataupun rumus untuk mencarinya. Kalau kalian merasa kurang jelas, video penjelasan saya bisa di pause kemudian di cross check kembali dengan yang sudah kalian tulis pada resume kalian. Ingat, di sini saya menggunakan istilah kunci. Pada referensi lain banyak yang menggunakan referensi kolom pivot, baris pivot, elemen pivot, tapi sama saja. Ini hanya perbedaan istilah yang digunakan. Cuma di sini saya lebih memilih menggunakan istilah kunci. Oke, jadi langsung saja. Pertama, kita menentukan kolom kunci. Ini adalah yang pertama harus kita lakukan, menentukan kolom kunci. Ingat, dalam menentukan kolom kunci yang perlu diperhatikan adalah baris fungsi tujuan atau Z. Nah, pada Z ini yang nilainya paling negatif itu adalah menunjukkan letaknya itu adalah kolom kunci. Nah, di sini kita lihat di antara 0, min 2/2 sampai dengan 7.500, ini nilainya yang paling negatif adalah minus 2/2. Oleh karena itu, yang menjadi kolom kunci adalah kolom X2. Jadi ini adalah kolom kunci karena di sini terletak nilai koefisien Z yang paling negatif. Nah, karena kolom kunci ada di kolom X2,
maka variabel X2 di sini menjadi variabel masuk. Artinya, variabel ini akan masuk menggantikan variabel pada baris kunci yang akan kita temukan selanjutnya. Nah, jadi setelah menemukan kolom kunci, selanjutnya kita mencari baris kunci. Nah, sebelum menentukan baris kunci, kita harus menentukan dulu rasio. Jadi di sini kita tambahkan satu kolom rasio. Rasio di sini menunjukkan perbandingan antara nilai kanan dengan angka yang ada pada kolom kunci pada fungsi pembatas. Jadi tidak perlu dilakukan pencarian atau penghitungan nilai rasio pada baris fungsi tujuan. Cukup pada dua baris ini, baris fungsi pembatas. Nah, di sini misalkan untuk fungsi pembatas pertama di sini S1, rasionya, jadi nilai rasio adalah nilai kanan dibagi nilai pada kolom kunci. Jadi langsung saja 100 dibagi 1/2, hasilnya adalah 200. Kemudian di sini nilai kanannya 500 dibagi dengan 1/2, hasilnya adalah 1000. Nah, di sini setelah dapat rasio untuk masing-masing fungsi pembatas, kita sudah bisa menentukan baris kunci. Baris kunci adalah baris yang memiliki koefisien positif terkecil. Ini adalah untuk kasus maksimum, jadi koefisien positif terkecil di antara 200 dengan 1000 itu adalah 200, jadi baris kunci terletak pada baris ini yang mengandung nilai 200 ini. Ini adalah baris kunci, kemudian ini adalah kolom kunci. Nah, di sini yang saya maksud tadi menjadi variabel keluar, X2 di sini kan adalah kolom kunci. Dia menjadi variabel keluar, dia menjadi variabel masuk. Jadi dia di sini akan menggantikan S1. Jadi di sini nantinya akan menjadi X2. Masuk ke sini menjadi X2, sudah bukan S1 lagi. Nah, setelah menentukan baris kunci, kita sudah dapat baris kuncinya ada di baris kedua. Kita menentukan angka kunci atau pada referensi video sebelumnya itu disebut dengan elemen pivot. Jadi elemen pivot adalah atau angka kunci adalah angka yang terletak pada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini yang menjadi angka yang terletak pada perpotongan kolom dan baris kunci adalah 1/2. Jadi 1/2 ini adalah angka kunci. Di sini sudah kita temukan kolom kunci, baris kunci, angka kunci. Jadi saatnya kita selanjutnya membentuk tabel simplex yang baru. Tabel simplex yang baru awalnya kita tentukan dengan pertama menentukan elemen baru baris kunci. Jadi baris ini dulu yang kita tentukan elemennya, kemudian kita tentukan elemen baru baris yang lain. Baris yang lain artinya baris selain baris kunci. Itu adalah angka kunci. Jadi kita mulai dengan merubah baris kunci. Jadi di sini kita sudah tidak perlu meneruskan lagi kolom rasio karena kolom rasio itu hanya digunakan untuk mencari baris kunci. Jadi karena ini adalah baris kunci, ini yang akan kita tentukan nilainya di kolom yang tabel yang baru pertama. Jadi yang pertama kita tentukan adalah ini, dan cara untuk menentukan baris kunci itu adalah angka pada baris kunci yang lama dibagi dengan angka kunci. Nah, tadi kan sudah diperoleh bahwa kolom kunci adalah X2, baris kunci adalah ini di sini di baris kedua, dan angka kuncinya adalah 1/2. Nah, nilai baru yang ada di sini di tabel yang baru itu adalah hasil pembagian pada elemen pada baris kunci dibagi dengan angka kunci. Jadi di sini pada X1 itu dibagi dengan 1/2 karena 1/2 adalah angka kunci. Jadi 0 dibagi 1/2 hasilnya berapa? Itu akan menjadi elemen yang baru pada tabel simplex yang baru. Kemudian 1/2 dibagi 1/2, lalu 1 dibagi 1/2, kemudian minus 1/2 dibagi 1/2, dan terakhir nilai kanannya 100 dibagi dengan 1/2. Jadi hasilnya itu akan menjadi elemen pada tabel simplex yang baru khusus untuk baris kunci.
Oke, ini dia. Ini adalah hasil perhitungan dari elemen angka kunci yang lama dibagi dengan angka kunci yang tadi kita lihat. Ini adalah hasil perhitungannya. Ini sudah tabel simplex yang baru ya. Nah, setelah dapat, ini sudah isi tabel simplex yang baru. Tugas kita selanjutnya adalah menentukan elemen tabel baris yang lainnya. Baris yang lainnya di sini adalah Z dan X1. Nah, Z dan X1 ini yang terisi di sini masih merupakan angka pada tabel simplex yang lama. Jadi kita harus melakukan perhitungan dulu untuk menentukan nilai Z dan X1 pada tabel simplex yang baru. Jadi ini adalah cara atau metode untuk menentukan nilai baris yang lainnya. Jadi pertama kita awali dulu untuk baris Z. Jadi fokus pada baris Z. Ini rumusnya sama persis dengan yang tadi. Jadi kita tulis dulu baris lama pada Z ya. Baris lama pada Z itu ada minus 2/2, 0, 7/2, dan 7500. Ini ya, baris lama pada Z 0, minus 2/2, 0, 7/2, dan 7500. Jadi kita tulis, kemudian kita tulis juga angka baris kunci. Angka baris kunci tadi terletak pada baris kedua. Ini 1, 2, minus 1, dan 200. Ya, baris kuncinya. Jadi angka baris kunci. Kemudian yang kita letakkan pada sebelah kiri, ini dikalikan ke semua elemen, itu adalah angka pada angka kolom kunci pada baris Z. Angka kolom kunci pada baris Z, ini kita bisa lihat angka kolom kunci pada baris Z. Ini kan kolom kuncinya tadi. Nah, yang diperintahkan di situ adalah angka kolom kunci pada baris Z. Ini adalah baris Z. Jadi angka kolom kunci pada baris Z adalah minus 2/2. Oke, ini jadi minus 2/2 ini. Nah, cara perhitungannya ini baris lama minus 2/2 dikurang nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci baru kan di sini 1 dikali angka baris kunci, 1 dikali minus 2/2. Jadi 1 dikali minus 2/2 itu hasilnya tetap minus 2/2. Tapi ini karena operasinya negatif ketemu negatif, jadi minus 1/2 ditambah 2/2 hasilnya adalah 0. Kemudian lanjut lagi di sini, baris lamanya adalah 0, dikurang perkalian antar ini, minus 2/2 dikali 2. Jadi minus 1/2 dikali 2 hasilnya adalah minus 5. Karena operasinya negatif, jadi 0 dikurang negatif 5 hasilnya adalah positif 5. Kemudian di sini, di kolom yang ketiga, nilai baris lamanya adalah 7/2 dikurang perkalian antara minus 2/2 dikali minus 1, itu hasilnya adalah positif 2/2. Jadi 7/2 dikurang 2/2 hasilnya adalah 5. Kemudian ini nilai kanan kita cari lagi, kolom terakhir baris lamanya adalah 7500, kemudian dikurangi dengan hasil perkalian antara ini nilai kolom kunci pada baris Z dikalikan dengan 200, jadi minus 2/2 dikali 200, 7500 dikurangi minus 2/2 dikali 200, itu hasilnya adalah 8000. Jadi hasilnya adalah minus 2/2 dikali 200, itu hasilnya adalah negatif 500. Jadi 7500 dikurangi negatif 500, dia menjadi penjumlahan positif, hasilnya menjadi 8000. Jadi ini adalah elemen baru pada baris Z. Jadi pada tabel simplex yang baru diisikan dengan ini. Nah, selanjutnya masih ada baris yang lainnya yang harus kita cari lagi elemen barunya, yaitu baris X1. Caranya sama persis dengan yang tadi. Jadi kita tulis dulu semua baris lama X1. Ini baris lama X1, 1/2, 0, 1/2, 500. Ini kita tulis semua. Kemudian nilai baris kunci yang baru ini sama dengan yang tadi, 0, 1, 2,
minus 1 dan 200. Kemudian angka pada kolom kunci pada baris X1. Oke, ini ya. Ini angka pada kolom kunci pada baris X1. Ini 1/2. Jadi kita tulis dulu tadi semua elemen Z X1 pada baris yang lama. Ini kan tadi kita tulis paling atas, kemudian di bawahnya kita tulis elemen baris kunci. Ini sudah elemen baris kunci yang baru. Kemudian dikalikan dengan elemen pada kolom kunci pada baris X1. Oke, dan cara perhitungannya sama dengan baris Z yang tadi. Jadi baris lama, jadi baris lama, misalkan ini, baris lamanya adalah 1, dikurangi perkalian antara ini 1/2 dikalikan dengan 0. Jadi 1 dikurangi 0, hasilnya tetap 1. Kemudian di sini 1/2 dikurangi perkalian antara 1/2 kali 1. Ini 1/2 dikalikan ke semua ya. Jadi 1/2 dikurangi 1/2 kali 1, hasilnya 1/2, 1/2 kurang 1/2, 0. Kemudian ini 0 dikurangi perkalian antara 1/2 dikali 2, 1/2 dikali 2 hasilnya adalah 1. Jadi 0 dikurang 1 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian di sini kolom keempat 1/2 dikurangi perkalian antara 1/2 kali minus 1, dia jadi negatif 1/2. Jadi 1/2 dikurang negatif 1/2 hasilnya di penjumlahan 1/2 tambah 1/2 hasilnya adalah 1. Begitupun dengan di kolom terakhir yaitu 500 dikurangi perkalian antara 1/2 kali 200. 1/2 kali 200 kan 100. Jadi 500 dikurangi 100 hasilnya adalah 400. Jadi ini adalah elemen baris X1 pada tabel simplex yang baru. Setelah diperoleh semua elemen-elemen tabel simplex yang baru, kita masukkan saja. Jadi ini sudah hasil perhitungan kita yang tadi, kita masukkan ke dalam tabel simplex. Nah, selanjutnya ini adalah hasil yang tabel simplex yang kita peroleh pada iterasi yang kedua. Nah, kita lakukan lagi pengecekan apakah tabel simplex ini sudah maksimum atau belum. Jadi kalau menentukan dia sudah maksimum atau belum, untuk kasus maksimasi adalah kita melihat baris fungsi tujuan. Jika baris fungsi tujuan sudah tidak ada yang negatif, itu artinya tabel ini sudah maksimum. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa nilai elemen fungsi tujuan adalah 1x1, 0x2, 5x1, 5x2, dan nilai kanannya adalah 8000. Semuanya ini adalah positif. Di besar sama dengan 0 ya, harus besar sama dengan 0, tidak ada yang negatif. Artinya kalau tabel simplex ini sudah optimum. Jadi ini adalah perhitungan akhir kita untuk tabel simplex, dan kita sudah mendapatkan nilai optimum untuk masalah program linear ini. Jadi nilai optimum fungsi tujuannya adalah 8000. Ini nilai optimum fungsi tujuannya adalah 8000. Kemudian nilai X1-nya adalah 400 dan nilai X2-nya adalah 200. Ini adalah solusi akhir dari masalah program linear ini. Jadi ini pada iterasi kedua terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang mempunyai nilai negatif. Jadi proses perubahan selesai, dan ini menunjukkan penyelesaian program linear dengan metode simplex sudah mencapai optimum dengan hasilnya yaitu X1 sama dengan 400, X2 sama dengan 200, dan Z maksimum adalah 8000. Jadi itu adalah penjelasan untuk salah satu contoh soal kasus maksimum pada penyelesaian program linear dengan menggunakan simplex tabel.